agak keras sedikit. Beda sedikit. Ya, apa? Lebih nyatanya gitu. Ya, waktu diketuk lebih berasa. Suara pasti juga nggak masuk. Ya, suara kan jauh lebih teredam. Nah, jadi ini kru Dini Auto Detailing ya. Lagi makan gorengan sore-sore, istirahat bentar. Itu ada pekerjaan banyak sekali. Ini mejanya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Suzuki Swift. Mobil kali ini datang dalam keadaan yang cukup lumayan parah bisa dibilang. Beliau pemiliknya baru saja mendapatkan mobil ini sekitar 1 bulan yang lalu. Langsung beliau masukkan ke workshop kita untuk melakukan proses full paket. Mulai dari coating nano ceramic, full detailing, pelapisan anti karat dan juga pemasangan peredam pada bagian interiornya. Setelah mobil kita cek kondisinya, luar, dalam, eksterior, dan fungsi-fungsi, lanjut ke proses yang pertama yaitu undercarriage detailing. Langsung sekarang kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan. Proses pembongkaran roda ini kita lakukan tujuannya agar kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di kolong, kaki-kaki, serta bagian roda velg bisa kita bersihkan secara menyeluruh dan detail. Yang pertama kita bersihkan dulu pada bagian velgnya. Untuk bagian velg ini kita bersihkan bagian luar dan dalamnya, terutama pada bagian sela-sela ataupun lubang bautnya. Pembersihan ini kita lakukan dari kotoran-kotoran kerak serta noda aspal yang menempel di dinding-dinding velg. Kotoran-kotoran ini selain bisa meningkatkan berat pada roda, velg juga akan terlihat kotor dan kurang terawat, kurang maksimal tampilannya. Pada pembersihan velg ini kita bersihkan menggunakan degreaser dari Macwire, kemudian menggunakan media kuas agar dapat menjangkau kotoran-kotoran yang berada di sela-sela yang paling dalam. Setelah kita bersihkan dan seperti inilah hasilnya. Velg yang tadinya kotor sekarang sudah jauh lebih kinclong lagi.
Kemudian lanjut ke proses pembersihan pada kolong dan kaki-kaki mobil. Terlihat kolongnya kotor sekali dan terlihat kurang terawat. Memang sepertinya mobil ini sudah lama tidak di salon atau belum pernah di salon. Kotoran-kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus dan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil. Jadi penting bagi kita juga untuk merawat kolong dan kaki-kaki mobil kita. Apalagi mobil yang sudah usianya di atas 5 tahun, alangkah baiknya untuk dilapisi sekalian menggunakan pelapis anti karat bagi yang belum. Lanjut sekarang ke proses undercarriage detailing menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini tujuannya untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga pasir yang ada di sela-sela bodi mobil dan juga di dalam bagian sasis-sasisnya. Kotoran-kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil ini setelah kita semprot nantinya akan berjatuhan. Kemudian baru dilanjutkan dengan proses pembersihan menggunakan degreaser atau menggunakan kuas agar hasilnya jauh lebih bersih dan teliti hingga kotoran-kotoran yang ada di sela-sela bisa terjangkau semua. Setelah selesai kita semprot menggunakan high pressure cleaner, lanjut ke proses pembersihan menggunakan degreaser. Pembersihan ini kita menggunakan kuas karena biasanya banyak sekali kotoran-kotoran yang meletaknya sempit hingga ke sela-sela bagian yang paling dalam. Selesai kita undercarriage detailing dan seperti inilah hasilnya. Kolong dan kaki-kaki yang tadinya kotor sekali sepertinya tidak terawat sekarang sudah jauh lebih terlihat kinclong, glossy dan seperti baru lagi.
Dan lanjut, selesai kita bersihkan kolong dan kaki-kaki, keempat rodanya tadi juga akan kita kembalikan lagi seperti semula. Jadi kita pasang ke tempat-tempatnya masing-masing agar tidak tertukar, dan bagi mobil yang sudah di balancing maka akan kembali lagi seperti semula. Jadi tidak memerlukan balancing ulang. Dan sekarang lanjut ke proses engine detailing. Yang pertama kita tutup terlebih dahulu pada bagian-bagian kelistrikan dan juga sensor-sensor yang rawan, sehingga lebih mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada bagian rumah, wiper pun juga akan kita lepas, karena biasanya di dalamnya terdapat banyak sekali kotoran-kotoran yang tidak terjangkau jika tidak dibongkar terlebih dahulu. Jadi pembersihan pada ruang mesin ini bisa menyeluruh. Dan sekarang lanjut ke proses detailing pada sela-sela bodi. Untuk bagian sela-sela bodi ini kita detailing dari kerak-kerak yang menempel, karena biasanya di pinggir-pinggir kaca, handle pintu, dan juga potongan-potongan sudut dari bodi mobil biasanya terdapat banyak sekali kerak-kerak. Apalagi mobil yang berwarna putih seperti ini, biasanya banyak sekali kerak-kerak yang warnanya kehitam-hitaman. Jika dari jauh tidak terlihat, saat didekati akan terlihat sangat jelas kotorannya. Setelah selesai, lanjut ke proses pembersihan pada seatbelt mobil. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan tinggi, sehingga bisa mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda daki yang menempel di serat-serat seatbelt. Kotoran pada seatbelt ini selain bisa mengganggu kenyamanan, menimbulkan gatal dan juga menimbulkan alergi, kotoran pada seatbelt ini bisa menimbulkan bercak-bercak putih seperti keringat. Jadi saat dilihat itu sangat tidak enak sekali. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran residu maupun debu-debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum kita lanjut ke proses polish body dan selanjutnya. Jadi harus kita cuci bersih terlebih dahulu. Lanjut, sekarang waktunya kita bongkar interiornya. Untuk pembongkar interior ini kita bongkar total, mulai dari jok, karpet dasar, dan juga trim-trimnya, termasuk plafon. Namun pada plafon mobil ini karena dia sudah di custom menggunakan sunroof bikinan, jadi kita tidak berani membongkarnya karena beresiko tinggi dan juga bisa jadi tidak rapi nanti saat kita pasang, karena plafonnya sendiri juga sudah di retrim ulang dan melihat kondisinya sangat rawan sekali untuk dibongkar. Pada proses pembongkaran interior ini kita harus perhatikan pada bagian baut-baut dan juga klip-klipnya agar tidak ada yang patah maupun hilang, karena jika ada kesalahan sedikit saja bisa timbul suara-suara yang sangat mengganggu saat dikendarai.
kita bongkar joknya, mulai terlihat banyak sekali kotoran-kotoran pasir serta sisa makanan yang ada di interior mobil. Kotoran-kotoran yang ada di interior mobil ini jika dibiarkan terus-menerus, dia bisa menimbulkan bau apek, mengundang serangga, dan juga bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi jika jatuh ke lantai dasar mobilnya. Setelah mobil selesai, langsung kita antar ke body repair karena akan ada pengecatan di beberapa sisi mobil. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar. Untuk karpet dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di dalam serat karpet dasar mobil agar bisa keluar semua. Setelah kita semprot menggunakan high pressure hingga benar-benar bersih, lanjut ke proses shampoo, kemudian kita sikat manual. Proses shampoo ini tujuannya untuk mengangkat kotoran, mengangkat noda, dan juga memberikan aroma wangi pada karpet dasar mobil ini. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil ini kita bersihkan menggunakan Meguiar All-Purpose Cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga noda yang ada di jok mobil. Untuk bagian jok mobil ini tergolong sangat mudah karena dia sudah di backlit. Jadi pembersihan dari jok yang sudah di backlit dengan kulit ini jauh lebih mudah dan cepat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembersihan pada trim. Untuk bagian trim mobil kita bersihkan bagian luar dan dalamnya menggunakan all-purpose cleaner dari Meguiar juga. All-purpose cleaner Meguiar ini sangat aman untuk trim dan tidak akan menimbulkan efek samping maupun pudar pada warna trim mobil. Selain itu, bisa juga mengangkat kotoran secara maksimal.
Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon menggunakan tornador. Karena melihat kondisi plafon ini paling cocok menggunakan tornador. Selain dia bisa mengangkat kotoran secara maksimal, dia juga sangat aman untuk plafon. Tanpa kita bongkar serta tanpa kita gosok menggunakan tangan, bisa bersih dengan maksimal. Asalkan rata dan teliti, karena kelewat sedikit saja bisa timbul belang pada plafon. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita shampoo, kita sikat menggunakan kuas, kemudian lanjut ke vacuum cleaner. Proses pembersihan pada lantai dasar mobil ini kita harus perhatikan pada bagian kabel-kabel dan juga sensor yang ada di lantai dasar mobilnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika dibiarkan terus-menerus bisa mengundang serangga, menimbulkan bau apek dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian lantai dasar mobil. Setelah interiornya kita bersihkan semua, lanjut ke proses pemasangan pada peredam suara dan peredam getarannya. Untuk peredam ini kita menggunakan peredam dari Automat Extreme. Jadi dia memiliki bahan seperti gel atau rubber butil, serta di bagian luarnya juga dilapisi dengan aluminium foil, sehingga selain meredam suara dari luar, mencegah panas juga. Jadi kabin akan terasa lebih adem. Tingkat kenyamanan pada mobil ini semakin meningkat. Oke, nah ini sekarang kita ada Swift lagi. Ini kali ini Swiftnya kita pasang peredamnya di pintu. Nah ini lagi ada pengerjaannya ya, dikerjakan oleh Mas Dirmanto. Loh, udah tinggal diapus ini loh Mas. Oke, jadi ini dibuka ya. Oke, jadi ini masih dibuka. Jadi door trim ini kita buka, kita bersihkan sekalian. Kemudian nanti dalamnya bakal kita pasang. Ini soket-soket harus dilepas dulu ya, karena soket-soket ini mengganggu nyantol, jadi harus kita lepas total. Ini bagian-bagian yang udah dipasang pintu sebelah belakang, tinggal pintu itu aja ya Mas ya? Iya. Oke.
Oke, nah seperti ini contohnya yang udah dipasang. Ini belum dibersihkan ya, masih kotor. Ini yang udah dipasang. Jadi dalam-dalamnya karena nggak bisa ya, satu lembar itu besar. Jadi kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita tata rapi. Kita masukkan sepresisi mungkin mengikuti lekukan bodi dalam door trim. Nah, jadi full kita pasang kecuali ininya ya. Ini kita hindari tulangan karena dia tebel tulangan. Jadi kita kasih yang nggak di tulangan-tulangan. Fungsinya biar menghemat juga. Oke, nah itu ada Mas Gendut, udah dingin. Oke. Nah, sekarang kita coba tutup ya pintunya. Yang itu belum dipasang. Sebelah sana ya. Oke, nah ini kita coba. Awas. Oke, ada gangguan ya. Nah, ini yang udah dipasang. Sekarang kita coba dengar suaranya seperti apa. Ini udah enak pintunya. Coba ditutup, Mas. Oh, tutupnya enak. Suaranya nggak gembring. Oke, coba diketuk, Mas. Beda ya. Coba sekarang. Ya ini yang belum. Ini memang nggak bisa ini dimasukin, Mas. Oh nggak bisa. Makanya dia ke atas ini. Oke. Ke bawah ini. Oh nggak bisa ya, karena ada tulangannya ya. Oke. Jadi suaranya beda. Yang belakang ini udah Pak Ed. Ini belum ya? Oh udah. Oh ya ini perbedaannya. Suaranya. Ini yang belum. Coba ditutup Mas. Ditutup Pak Ed. Satu-satu aja. Oke. Kalau yang ini belum. agak keras sedikit. Beda sedikit. Lebih nyatanya gitu. Ya, waktu diketuk lebih berasa. Suara pasti udah gak masuk. Ya, suara akan jauh lebih teredam. Jadi ini udah dikasih mulai dari lantai, door trim, plafonnya. Sebenarnya pemiliknya pengen plafon juga, cuma karena plafonnya ini udah custom dan dia gimana Pak Edi? Ini plafonnya karena plafonnya udah custom sunroof. Jadi kita tidak tahu titik klip-klipnya itu di mana, jadi nggak berani bongkar Mas. Nggak berani ya? Nggak berani bongkar Mas. Kalau kita paksa bongkar, nanti nggak tahu titik klipnya di mana, nanti malah pasangnya malah nggak karu-karuan Mas kembalinya. Ya, malah nggak rapi. Kalau sunroof yang asli bisa ya Mas ya? Sunroof yang asli bisa Mas, soalnya kan itu udah paten pabrikan. Oke, kalau nggak gitu sunroof yang dibikin emang bisa diturunkan lagi ya Mas? Iya. Jadi kelihatan bisa. Kalau ini dicek ternyata susah ya. Sebenarnya ini bisa Mas, cuma kan ini karena apa? Plafonnya udah di backlit lagi sama kain hitam. Jadi kita nggak tahu titik lemnya sama titik klip-klipnya itu di mana. Kalau kita paksa lepas, nanti kembalinya nggak bisa rapi. Oke, seperti itu ya. Terus ini ya Pak ya? Mau Ini mau pengerjaan pemasangan. Ini belum. Ada lemnya, versi lem. Nanti dibersihkan. Setelah dibersihkan ditempelin. Karena kalau masih kotor nggak bisa kelet ya Mas. Nggak bisa lengket Mas. Itu kayak masih ada kayak minyak-minyaknya Mas. Ya. Oke, silakan dilanjut Pak Edi. Siap. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu. Kalau ada lagi orang yang pengen yang sebelah sini buat pengganti ininya dikasih peredam bisa juga. Biasanya itu buat audio, biar ini jadi boxnya. Jadi yang dalam dikasih, yang sebelah sini luar-luarnya ini juga bakal dikasih. Itu bisa tergantung permintaan aja. Tapi kalau buat meredam suara di sana aja udah cukup. Aduh dong. Walah, lampunya ceblok. Bocor. Weh, dadah. Makan gorengan.
Nah jadi ini kru Dini Auto Detailing ya, lagi makan gorengan sore-sore, istirahat bentar. Itu ada pekerjaan banyak sekali. Ini wajahnya. Nah ini menu sore ini. Dan next, sekarang lanjut ke proses pemasangan pada joknya atau seluruh bagian interior mobil. Untuk pemasangan interior ini kita kembalikan lagi seperti semula, sepresisi mungkin dan juga serapi mungkin, sehingga hasilnya akan jauh lebih clean dan juga tidak terlihat seperti sudah dibongkar. Next, sekarang lanjut ke proses step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baratan-baratan halus dan juga jamur serta noda menguning yang ada pada cat bodi mobil. Proses compounding ini biasanya memakan waktu yang agak lama karena kita harus koreksi agar hasil catnya jauh lebih kinclong, glossy, dan halus. Selanjutnya naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk menghilangkan cacat minor atau baratan-baratan halus yang biasanya tersisa setelah proses step pertama. Selain itu, glossy pada cat bodi mobil akan makin kinclong juga. Kemudian kita lanjut dengan proses scrubbing kaca.
Proses scrubbing kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang ada di kaca mobil, sehingga kaca akan jauh lebih bening, kinclong, dan meningkatkan visibilitas kita saat berkendara. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya akan terlihat hasilnya, serta kita bisa koreksi apakah hasilnya sudah benar-benar matang atau belum. Lanjut sekarang ke proses proteksi kaca, yaitu glass coating. Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga dapat meminimalisir jamur dan juga lebih mudah untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan juga air yang menempel pada kaca mobil. Dan next sekarang dilanjutkan dengan proses coating layer yang pertama. Coating layer pertama ini kita menggunakan SIBC Base Coat. SIBC Base Coat ini tujuannya untuk mengeraskan cat bodi mobil sehingga dapat meminimalisir timbulnya baretan-baretan halus atau swirl mark akibat pencucian yang ada pada cat bodi mobil, sehingga tampilan glossy pada bodi mobil akan jauh lebih awet dan juga akan lebih mudah dan terlindungi dari kotoran-kotoran di jalan, getah pohon maupun kotoran burung. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan dan cat kita akan terminimalisir dari timbulnya kerusakan. Next, sekarang lanjut ke proses yang terakhir, yaitu top coat atau coating layer yang kedua. Untuk coating layer yang kedua ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sekaligus memunculkan glossy yang maksimal seperti layaknya bodi yang sedang basah. Efek hidrofobik tadi bisa meminimalisir timbulnya jamur yang ada pada cat bodi mobil, dan glossy-nya akan tetap kinclong hingga kurang lebih 5 tahun. Jadi coating non ceramik ini bisa dibilang juga wax yang bertahan lama, namun berbeda dengan wax.
mengikuti proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy, dan seperti baru lagi mobil ini. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Suzuki Swift ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.